Oke, tadi setelah kita buat animasi untuk tombol ya, misalkan untuk keadaan highlighted dan keadaan pressed. Nah, sekarang bagaimana caranya Unity bisa menjalankan animasi press dan highlighted itu pada saat yang tepat? Waktunya kita kenalan dengan animator. Ya. Nah, animator ini fungsinya adalah mengendalikan berbagai animation clip dari sebuah game object, ya, termasuk user interface. Jadi button yang tadi kita buat itu sebetulnya dia punya animator juga. Ya. Bentuknya seperti ini, nanti kita akan lihat bersama di Unity-nya langsung ya. Nah, kalau teman-teman lihat animator ini dia mirip dengan state machine ya. Jadi satu buah animation clip itu diwakilkan menjadi satu state. Jadi keadaan normal, animasi normal itu satu state normal ya. Animation clip highlighted itu jadi satu state sendiri, highlighted juga namanya di sini dan seterusnya. Ketika kita berpindah dari sebuah state ke state lain, itu artinya Unity akan menjalankan transisi animasi. Ya, jadi misalkan dari normal itu bisa ke highlighted, dari highlighted bisa ke press, dan seterusnya. Ya, nanti Unity akan membuatkan sendiri transisi animasinya yang bisa kita atur bersama. Nah, khusus button, tadi animatornya itu sudah dibuatkan. Bisa lihat langsung di Unity-nya. Ya, silakan buka panel animator dulu. Dia ada di window, animation, animator. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Saya akan lepaskan dulu panel animatornya. Seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat panel animator saya bentuknya seperti ini ya. Punya teman-teman mungkin tidak ada yang bagian selected ya, tidak masalah. Nah, kita lihat komponen dari animator ini terlebih dahulu satu persatu. Layer ini hanya terpakai kalau sub state machine kita sudah cukup kompleks sehingga perlu dibikinkan sub state machine atau Unity nyebutnya adalah layer. Ya, untuk saat ini kita nggak akan buat animasi yang cukup kompleks, jadi biarkan saja layernya satu. Di sini base layer. Parameter ini nanti ada hubungannya dengan transisi, ya. Ada 4 macam untuk parameter. Ada float, itu angka desimal biasa, ya, integer, nilai bulat, boolean, true atau false, dia disimbolkan dengan checkbox seperti ini. Kemudian ada lagi trigger. Ya, trigger ini on sekali saja, kemudian dia langsung off di frame berikutnya. Simbolnya adalah radio button. Nah, kalau kita lihat di button, ya, sudah dibuatkan 5 buah parameter di sini, normal, highlighted, press, selected, dan disabled. Ya, semuanya jenisnya adalah trigger. Ya, kalau mau bisa coba-coba dulu menambahkan sebuah parameter ya, misalkan boolean. Nah, ini bentuknya checkbox. Ya, saya tidak akan pakai parameter tambahan, jadi ini delete aja. Nah, berikutnya kita akan melihat berbagai macam state yang ada di Unity. Ya, di animator khususnya. Entry ini adalah pintu masuk menuju ke default state. Jadi ketika game object kita muncul di layar, ya, animatornya akan langsung melihat state mana yang terhubung dengan entry. Dalam hal ini adalah state atau animasi normal ya. Yang warnanya oranye ini adalah default state, yaitu state yang akan otomatis dijalankan ketika animator ini aktif. Nah, sisanya ini adalah state yang lain ya. Yang warnanya abu-abu ini adalah masing-masing satu buah animation clip. Nah, any state ini adalah state khusus ya, dia adalah shortcut kalau seandainya kita butuh untuk membuat sebuah
transisi animasi ya dari sebuah state ke atau dari state manapun ke sebuah state. Jadi maksudnya kalau seperti ini dari highlighted bisa ke normal, press juga bisa ke normal, selected bisa ke normal, dan disable juga bisa ke normal. Ya, state yang terakhir ada state exit, tidak kelihatan di sini ya. Kalau mau pen bisa tekan tombol tengah mouse kemudian digeser. Ya, exit ini adalah pintu keluar dari state mesin. Jadi kalau sudah selesai maka dia akan menuju ke state exit. Ya. Tidak harus digunakan. Sebagai contoh di button ini sendiri ya Unity yang sudah mengeneratkan animatornya juga tidak menggunakan exit. Ya, jadi exit itu tidak harus dipakai. Nah, transisi itu disimbolkan dengan anak panah. Transisi ini menunjukkan perpindahan dari sebuah state ke state yang lain. Ya, saya akan geser sedikit any state-nya untuk kelihatan ya transisinya. Ini adalah transisi, jadi artinya dari state manapun bisa bertransisi ke state normal. Dari state manapun bisa ke highlighted, dan seterusnya. Transisi bisa diberi nama nantinya di atas sini ya, bisa diberi nama, kemudian ada banyak parameter yang bisa kita atur. Parameter yang pertama adalah yang namanya hash exit time, ya di sini. Nah, hash exit time ini menandakan bahwa transisi kita punya waktu. Ya, kalau memang transisi kita ada atau animasi kita ada waktunya, maka ini bisa dicentang. Exit time ini adalah waktu ya, waktu saat transisi kita akan dijalankan. Nilainya biasanya nilai normal antara 0 sampai 1. Ya, jadi maksudnya kalau kita isikan 0,75, maka transisi dari sebuah animasi ke animasi yang lain itu akan dijalankan pada frame pertama saat animasi dari state yang pertama itu sudah diselesaikan 75%. Ya, itu maksudnya waktu normal. Kalau animasinya sendiri ngeloop, ya ada settingan loop, maka kalau transisinya exit time-nya adalah kurang dari 1, dia akan dilakukan setiap loop. Kalau transisi exit time-nya lebih dari 1, itu hanya dilakukan sekali saja. Nah, berikutnya terkait dengan durasi. Di sini ada setting tambahan. Ya, ada exit time sendiri. Kemudian ada fixed duration. Ya, kalau dinyalakan, maka durasi transisinya itu ngitungnya pakai satuan detik. Kalau fixed duration-nya mati, transisi akan dihitung dalam waktu normal antara 0 sampai 1. Ya, transition duration itu durasi transisinya sendiri mau berapa lama. Jadi misalkan kalau 0,25 di sini artinya ya dia jalan 25% waktunya. Kita bisa berikan offset untuk transition ya dengan memberikan nilai ke transition offset. Ya, itu maksudnya adalah waktu offset untuk memulai animasi dari state tujuan. Kalau diisi 0,5 berarti transisinya akan dilakukan waktu animasi di state tujuan itu sudah jalan separuh, 50%. Ya, selain dari setting ini kita juga bisa mengatur transisi dari grafik ya. Ini ada petunjuknya ya. Jadi ini current state, kemudian ini target state ya. State tujuannya. Kemudian ini ada durasi in, durasi out, sehingga ini adalah durasi transisinya sendiri. Nah, dari sini sampai ke sini itu namanya transition offset. Kita nggak akan otak-atik transition graph untuk saat ini ya, terutama bahwa ini adalah tombol, sudah digeneratkan transisinya. Nah, bawahnya lagi ada setting conditions. Ya, ini adalah syarat untuk terjadinya kondisi. Kalau parameternya jenisnya float, integer, atau boolean,
maka parameter tersebut bisa dicek terhadap sebuah nilai tertentu, entah lebih besar dari, entah kurang dari, atau sama dengan. Kalau parameternya berupa trigger seperti ini, ya sekarang conditionsnya adalah normal contohnya. Nah, ini adalah trigger, maka dia tidak perlu pengecekan tambahan. Ya, trigger akan otomatis dijalankan pada kondisi tertentu. Nanti kita lihat waktu kita mencoba membuat animasi sendiri. Nah, transisi atau kondisi ini boleh lebih dari satu. Kalau kondisinya lebih dari satu, maka transisi hanya akan dijalankan kalau semua kondisi ini terpenuhi. Kalau digabungkan dengan hash exit time, kondisinya akan dicek setelah exit time. Nah, animator ini jalannya seperti bagaimana sih cara kerjanya? Ya, kita bisa lihat dengan menjalankan aplikasi kita, ya, tinggal di play aja. Nah, silakan amati bagian animator. Di sini ada sebuah bar biru yang berjalan. Ya, ini menunjukkan jalannya animasi sekarang. Karena pada keadaan normal saya tidak bikin animasi apa-apa, maka tombolnya diam. Nah, perhatikan bagian animator ini ketika saya mau meng-highlight tombol. Ya, bisa terlihat di panel animator tadinya, ya dari normal dia pindah ke highlighted ya. Sekarang barnya berada pada clip highlighted. Ya, kayak kalau ini mau saya keluarkan dari tombol tersebut, maka dia pindah ke normal. Ya, kalau saya klik, maka press-nya akan dijalankan. Saya lepas, dia akan kembali ke selected ya. Ini karena ada kondisi selected. Ya, kalau di Unity 2018 dan sebelumnya, kemungkinan besar dia akan kembali ke highlighted karena mouse saya sekarang sedang ada di atasnya button. Ya, ini keadaan normal dan seterusnya. Ya, jadi itu gunanya animator untuk mengendalikan animasi yang harus dijalankan pada kondisi tertentu. Nah, ini kan sekarang sudah digenerkan oleh Unity ya. Dalam contoh ini kita sudah membuat beberapa animasi untuk tombol user interface. Kalau mau bikin sendiri bisa nggak? Jawabnya bisa. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada video berikutnya ya. Jadi setelah ini kita akan membuat animasi sendiri, kemudian kita juga akan menyusun state machine kita sendiri di animator ya. Simak di video berikutnya.